Pengakuan STY usai diremehkan rival. Presiden Jokowi tinjau seleksi timnas U17. Pemain orbitan Sintayong yang bersinar di luar negeri. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tinjau seleksi timnas U17 Presiden Jokowi beri target. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendadak mencuri perhatian usai terlihat meninjau langsung seleksi pemain timnas U17 yang akan diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Seperti yang diketahui, seleksi skuad Garuda Asia yang berlangsung pekan ini diikuti oleh 34 pemain pilihan Bima Sakti yang diantaranya ialah talenta lokal, pemain keturunan hingga pemain yang berkarir di luar negeri. Selain ke-34 pemain tersebut, terdapat juga ratusan peserta yang saat ini ikut seleksi di wilayah Bandung. Dalam momen tersebut, Presiden Jokowi lantas berharap minimal timnas U17 Indonesia bisa lolos dari fase grup, alias tembus babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Harapannya, Indonesia minimal masuk babak penyisian, lebih baik lagi masuk final dan juara, ucap Presiden Jokowi. Menariknya, Jokowi ternyata tak hanya sekedar melihat penyeleksian pemain timnas Indonesia U17 2023, tapi juga meninjau kondisi Stadion Sijalak Harupat yang baru saja direnovasi. Orang nomor satu di tanah air itu didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Aritejo, Mensesnek Pramono Anung, hingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Setelah melakukan pengecekan stadion, Jokowi juga langsung melakukan dialog dengan sejumlah peserta yang ikut seleksi timnas U17. Jokowi juga melakukan foto bersama dengan seluruh peserta seleksi. Tentu semua pecinta sepak bola tanah air berharap dengan adanya Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia, hal tersebut bisa menjadi momen kebangkitan sepak bola tim merah putih. Pemain orbitan Sintayong yang bersinar di luar negeri. Pertama, Rafael Struijk. Usai resmi menjadi WNI, Rafael Struijk langsung diorbitkan Sintayong untuk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan lalu. Hasilnya, Rafael Struijk langsung mencuri perhatian berkat kualitasnya. Pemain berusia 20 tahun itu dinilai tampil istimewa saat menghadapi Palestina dan Argentina. Bahkan performa apik itu lantas dilanjutkan Struijk bersama klubnya ADO Den Haag. Pada laga uji coba, Struijk berhasil mencetak salah satu gol dalam kemenangan 4-0 atas SV Venlo. Terbaru pemain yang berposisi sebagai winger itu juga turut membantu ADO Den Haag melibas La Quartier dengan skor 7-0. Kedua, Asnawi Mangkualam. Sering disebut sebagai anak emas Sintayong, Asnawi Mangkualam mampu menunjukkan bahwa dirinya memang pantas dipercaya membela timnas Indonesia karena kemampuannya. Penampilannya saat melawan Argentina bahkan mendapatkan banyak pujian. Saat ini, Asnawi juga kerap dipercaya mengenakan ban kapten di timnas Indonesia. Ex-PSM Makassar dengan 31 caps untuk timnas Indonesia itu saat ini sedang membela klub kasta kedua Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Tidak hanya menjadi pemanis, Asnawi Mangkualam juga mampu bersaing untuk mendapatkan tempat utama di Jeonnam dengan catatan 12 penampilan di musim 2023. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Bakat yang terlihat sejak membela Persebaya Surabaya membuat Sintayong tak ragu menjadikan Marcelino Ferdinand sebagai andalan di timnas Indonesia. Meski usianya baru 18 tahun, Marcelino kini sudah mengantongi 14 caps untuk timnas Indonesia. Berkat penampilan apiknya di klub dan timnas Indonesia, Marcelino pun dilirik oleh klub Eropa. Pada awal tahun 2023, Marcelino Ferdinand dikontrak oleh klub kasta kedua Belgia KMSK Deinze. Kini, dia baru mencatatkan 1 gol dari 4 penampilan. Diremehkan media rival, Sintayong beri respon berkelas.
Media Vietnam Total 24/7 tak henti-hentinya menyinggung timnas Indonesia yang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Media tersebut menilai bahwa skuad asuhan Sintayong layak dipandang sebagai tim terlemah di grup. Posisi timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. Total 24/7 menyebut skuad Garuda sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023. Tentu saja dibandingkan ketiga kompetitor di grup D Piala Asia 2023, Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023 ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos, dan 4 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar. Tulis Total 24/7. Menanggapi hal tersebut, Sintayong sendiri tak ambil pusing. Pelatih 53 tahun itu menilai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 masih 50-50. Untuk itu, tugas Sintayong saat ini adalah meningkatkan presentasi kelolosan skuad Garuda ke fase gugur Piala Asia 2023. Grup kami tidak mudah, saya menilai peluang kami lolos ke fase knockout 16 besar sekiranya 50%. Namun saya punya kepercayaan diri yang besar dengan tim saya, tegas Sintayong. Menariknya, jika timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023, Sintayong bakal mencetak sejarah bagi skuad Garuda. Sebab dalam 4 keikutsertaan sebelumnya di Piala Asia 1996, 2000, 2004, dan 2007, timnas Indonesia selalu rontok di fase grup. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak bagi perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut.